الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. 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 أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعددنا الروح له سكنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. الدين لنا والحق لنا. أدم الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه. فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الدين لنا. أضحى الإسلام لنا دينا جميع القول الدين لنا والحق لنا. صلوا عليه. العدل لنا والكل لنا. صلوا عليه. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون أعطانا. توحيد الله لنا نور عدنا روحا يا وسيلة
الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا 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 أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا. Ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh yang terhormat Muhammad Aziz Ali. Kepada beliau waktu dan tempat kami tansahipun wali limpang rahmatin Allah panjang umur seger waras diri, yaitu rutinitas istighosah yang telah diadakan. sini ya. Sini nah, sini ya. Nanti biar didoakan dulu. Sini madep sini madep ke sini. Nah, sampai ke sini. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Sadurunge kula matur, kula nyuwun izin riyen Pak Yai, Bu Nyai, izin untuk duduk di sini. Walaupun sudah disiapkan, tapi saya merasa tidak pantas duduk di depan para kiai pakai kursi. Makanya saya tidak duduk dulu sebelum izin. Niki diizini nggih? Amit ya. Selanjutnya saya yakin ibu-ibu ini saya ajak amin-amin tuh kurang semangat bertanya-tanya. Karena baru pertama ketemu saya juga baru pertama kali ketemu ibu masuk di sini. Sejujurnya saja, sebelum saya menerima ajakan ke sini, boleh tanya sama Ustadz Ali Mahsum. Sebenarnya saya bilang waktu itu apa tidak salah orang. Boleh tanya sama beliau. Apa tidak salah orang kok ngajak saya? Sebab saya tahu persis Air Saleh ini gudangnya ulama, markasnya para kiai, asramanya para santri. Betul? Kalau saya diundang ke sini ceramah itu seperti saya masuk kandang macan. Salah sedikit habis saya. Ini yang duduk kiai semua, para mustasar NU. Tapi yang membuat saya akhirnya berani dan memberanikan diri hadir di sini karena kita punya perahu yang sama, punya kapal yang sama, punya perahu yang sama. Saya ingin datang ke rumah ini dan tidak merasa sebagai tamu. Saya adalah saudara sesama, asalkan dianggap saudara. Bisa dianggap saudara? Bu, yang namanya saudara datang di tengah-tengah keluarga mau bicara bebas. Betul? Tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah, tidak boleh jengkel. Jelas? Saya kalau nanti ngomong ada yang kebablasan, namanya keluarga. Betul? 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 Ibu bapak insya Allah tidak rugi ngajak saya karena saya aman.
Kalau di sini ada kekacauan saya datang aman. Yang aman saya. Saya bisa datang sampai di sini bukan main-main, Bu. Melewati 3 angkatan. Angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Baru sampai di Saleh Makmur ini. Kok bisa, Pak? Saya orang Sulawesi. Asli Sulawesi. Bapak saya orang Bone, tinggalnya di Famana Doping. Ibu saya orang Wajo, tinggalnya di Sakoli Kera. Ada yang sama? Terbang, cuma bukan tadi terbangnya. Udah kira-kira 30 tahun yang lalu. Singgah di Muara Telang, di sumber Marga Telang. Muara Telang naik motor turun ke Sepit, sampai ke sini naik Sepit, itu angkatan laut. Naik lagi dijemput pakai motor, naik lagi angkatan darat. Alhamdulillah bisa ketemu dengan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Rahimallahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa adana min barakati fid daraini amin. Ya Rabbal Alamin. Hadratil Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz, ustazah, para santri, santriwan, santri putri, bil khusus Romo Kiai Muhtaram sesepuh kita, moga-moga beliau senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramil Fadil Kiai Haji Hamdani, pendiri, penasehat, pelindung Nahdlatul Ulama Air Saleh, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah, amin. Al-Mukarram, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Air Saleh, Al-Ustadz Abdul Karim, beserta seluruh jajaran pengurusnya, mustasar, roisnya, tanfizianya, sampai ke bawah-bawahnya semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Kiai Sudarbali, alhamdulillah bisa silaturahim. Al-Mukarram Kiai Nur Khalis, Kiai Ustadz Abdul Razak, Kiai Ustadz Ali Mahsun, Pak Kiai Sobirin, mewakili pemerintahan, para kades-kades kecamatan sekecamatan Air Saleh, para muslimat, muslimin, fatayat, banser, ansor, denwanser, IPNU, IPPNU-nya kalau ada semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus ranting-ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Air Saleh, bil khusus Ketua Tanfiziyah ranting Nahdlatul Ulama Air Saleh Makmur Kiai Nurkawi beserta seluruh perangkat-perangkat jajaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, inayah, pertolongannya kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim di tempat majelis yang baik ini. Insyaallah di sini adalah Raudhah min Riyadil Jinan, tamannya taman surga maksimal. Sebab ikuti lembaga instansi itu kalau kerja jam 12 istirahat, makan, minum, ngopi, sholat, isoma. Kalau masih jam 12 lewat itu namanya lembur. Betul? Ceramah jam 12 stop, mau makan, mau minum, mau ceramah sampai jam 12 lewat berarti lembur. Yang namanya kerja lembur, di mana-mana yang namanya lembur ada tambahan luar dari gaji pokok. Gaji pokoknya sekian, gaji lemburnya sekian. Tinggal lihat aja kalau jam 12 lewat berarti saya tuh lembur. Panitia harus tahu diri. Oke? Setuju?
Ini yang hadir tiang Jawi datang nggih? Alhamdulillah. Hah? Campur. Gaduh-gaduh tuh. Tiang Jawi enten. Tiang napa malih? Bugis. Loh, rencang kuwi. Di wong ngajung. Banyak. Paling nikmat kang kathah. Alhamdulillah. Pada ini mana tidak serukut umat aku melebihi kemana hadir. Pada sukruki meraja. Pada sukruki meraja lauri aja sewana huang Allah Ta'ala. Nasabah pamasina min atau pada angka mana monro madepungan yonro melebihi. Alhamdulillah. Ibu bang ibu tuh orang Bugis, saya bahasa Jawa ademan teman. Saya bahasa Bugis ibu ribut nggak paham ya, kasihan deh lu. Itulah hebatnya orang Bugis itu. Orang Bugis campur orang Jawa bisa bahasa Jawa, orang Jawa campur orang Bugis. Maka sampean jangan sembarangan ngomong, saya paham. Tapi kalau saya ngomong bahasa Bugis, ibu itu bajunya kredit, itu bajunya belum bayar. Sampean orang paham. Siti fatarona tumatuwa ufadaki faderi anan amboku indo. Tengkali kamu ah. Maka dai papasena tomata tu ariolo. Iya. Harusnya Jawa diundang biar dibalas nanti. Matur suwun. Apa ya kira-kira orang mabuk campur larutan karo kopi rasanya apa iki ngelulu gitu. Jadi bapakku ibuku semua yang bapak-bapak yang Bugis, perhatikan anak-anak bujangnya, jangan dibiarkan. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Orang tua punya kewajiban menikahkan anaknya, malah anaknya yang nikahkan diri sendiri. Nauzubillah. Itu tadi maksudnya Bu. Saya mau pesan sama bapak saya ibu saya yang punya gadis bujang itu supaya hati-hati dengan generasinya. Saya berdoa, kita semua berharap semoga Nahdlatul Ulama di perairan ini maju. Amin. Amin. Saya sebenarnya malu kalau bicara tentang NU di depan para ulama, para kiai NU. Sejujurnya Pak Yai, saya itu mulai mengenal NU baru saja. Saya mulai mengenal NU itu baru tahun 2000. Baru mulai mengenal NU. Ketika itu beliau Kiai Haji Hashim Muzadi hadir di pondok. Kemudian ada pertemuan para ulama se-Banyuasin, se-Sumatera Selatan di pondok saya Sabil Hasanah itu. Saya baru takjub melihat para alim, para ulama begitu bersinar wajahnya, begitu terang sinar wajahnya. Para santri-santri begitu takzim kepada beliau-beliau. Saya bertanya-tanya, inilah barangkali ulama-ulama yang disebut pewarisnya para nabi, bercahaya. Begitu saya pulang ke kampung saya Sumberjaya, jam 11 bangun sholat hajat, saya lihat imam-imam itu bercahaya wajahnya. Ternyata setelah saya intip semuanya pada lihat HP. Banyak ulama kiai sekarang yang wajahnya juga bersinar terang, semakin gelap semakin terang. Kenapa? Karena cahaya HP. Masya Allah, kenal. Membicarakan tentang NU, saya memperhatikan, saya mengikuti seksama. Setelah itu, sejak itu kemudian saya jatuh cinta dengan NU ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang membuat saya takjub dengan NU adalah perahu NU ini sudah berjalan, sudah berlayar di lautan Indonesia ini sebelum negara ini berdiri. Perahu Nahdlatul Ulama sudah berlayar, memberikan woro-woro
pengumuman, ayo umat yang mau selamat ikut naik perahu, yang mau selamat naik perahu sini. Ketika umat pecah belah berantakan, tidak punya uswatun, tidak punya pimpinan, tidak punya anutan siapa yang diikuti, sehingga gampang diadu domba. Datanglah perahu Nahdlatul Ulama ini. Pantas simbolnya NU itu, simbolnya Banser itu NKRI, harga. Kalau istri mati harus ganti lagi. Betul. Nih Banser-Banser ini. Biasa Muara Telang itu Pak Yai. Kalau Sumber Marga Telang tempat saya itu belum hebat bansernya. Kenapa? Kecamatan Sumber Marga Telang tempat saya itu baru pemisahan Mekaran dari Muara Telang. Jadi belum punya MWC. Hanya punya ranting satu pula. Rantingnya di desa saya. Kenapa kok ada ranting NU di desa saya? Karena dulu ikut Muara Telang. Muara Telang punya MWC. Begitu kami dicerai, ditalak, langsung talak 3, cerai nggak bisa kawin lagi. Berdirilah ranting. Lucu punya ranting nggak punya MWC. Ibarat kata punya ranting pohon nggak punya pohon. Kemana ranting itu gentol? Ada ranting nggak ada pohon, lucu nggak? Tapi punya Banser banyak. Air Saleh berapa Bansernya? Nggak usah Saleh Makmur ini. Sekecamatan Air Saleh berapa? Ada 100 lebih, ada 200 lebih juga. Oh ya kalah kami. Kami satu desa. 160 berapa? 108. 108 satu desa. Kalau Sumber Marga Telang sudah berdiri, ranting-rantingnya ada 10 desa. Tamat Air Saleh diserang Banser saya. Baru satu desa. Ini yang ikut saya ini ada 7 orang Banser semuanya. Ada PAC-nya di belakang situ. Kalau di Muara Telang saya diundang ngaji, biasanya ada Banser di sini. Nunggui kalau saya nggak jadi aman. Kadang-kadang saya ceramah, kadang-kadang jalan-jalan di situ loh minta duit. Ini ada pesanan dari panitia. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Barokah baca sholawat, ya cuaca jadi sejuk. Alhamdulillah. Ibuku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sedikit saja. Ada beberapa menit tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Masya Allah. Allah begini, bilang begini. Manusia nanti digiring sesuai dengan kelompoknya masing-masing menuju surga. Digiring sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Makanya yang sudah naik perahu NU ini jangan keluar. Kita nanti satu kelompok digiring sama-sama orang NU. Betul tuh yang disampaikan tadi oleh Ustadz. Hati-hati sekarang banyak aliran. Yang musuh NU ini banyak. Cuma inilah hebatnya. Ulama ini yang mendirikan para wali-wali Allah, yang mendirikan adalah orang-orang yang suci, yang mendirikan adalah orang-orang yang ikhlas. Li'ilai kalimatillah, berkali-kali dirongrong, berkali-kali mau dihancurkan. Perahu Nahdlatul Ulama tetap utuh sampai sekarang, bahkan sudah berumur 100 tahun. Indonesia saja berapa umurnya, Bu? Kita udah merdeka tahun berapa? Berapa?
NU sudah berumur 100 tahun, 1 abad. Yang benci ulama banyak, yang benci NU banyak. Yang pura-pura masuk ke perahu NU lalu ngobrak-abrik NU banyak. Pakai topeng saja banyak. Makanya kalau masih berhimpun dengan para guru, para ulama, para kiai kita yang sepuh-sepuh, yang kelihatan betul-betul istiqomah, Masya Allah, insya Allah kita akan digiring satu kelompok bareng-bareng masuk surga, amin ya rabbal alamin. Nanti manusia di akhirat itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ahli rumpi, kelompoknya rumpi semuanya. Ada di sini, sebelah sini bagian rumpi semuanya. Masuk surga juga, dikelompokkan masuk surga. Cuma beda waktu, nggak bareng. Dan selanjutnya wasiqal ladzina kafaru ila nari zumar. Begitu pula orang-orang kafir dikelompok-kelompokkan. Orang kafir itu ada yang ahli dusta, ada yang ahli fitnah, ada ahli judi, ada ahli murtad, ada, dikelompokkan masing-masing kelompoknya. Masuk neraka juga seperti itu. Maka jangan coba-coba keluar dari jamaah kita ini. Insya Allah. Saya pernah juga tolak sebentar di Kediri, tapi bukan di Lirboyo, sebelahnya ada pondok kecil namanya Raudhatul Ihsan, Petuk Semen Kediri. Waktu itu ada haulnya Gusmi, saya hadir ke sana di pelosok, ketemu sama Mbah Gus Dur rahimahullahu ta'ala. Ngumpul semua jamaah Nahdiyin ini, hijau-hijau semuanya. Di sini yang hijau cuma berapa orang? Belum punya baju gue. Kalah lagi sama Sumberjaya tempat saya. Ibu-ibuku sekalian, bangkit. Ayo kita masuk NU tidak cuma jadi peserta saja, tapi harus jadi penggerak, namanya muharrik. Gerakan perahu ini, bikin dia berjalan. Jangan cuma pengerame-rame saja. Sudah dibentuk pengurus muslimatnya sudah? Alhamdulillah. Ada hadir pengurusnya? Ketuanya ada? Oh kebetulan absen. Wakilnya ada? Oh kebetulan absen lagi. Sekretarisnya ada? Oh pada mantenan. Bodoh. Sami mawon. Tempat saya tadi satu pagi ini sebelum berangkat 2 kali kena tonjok. Pipi kanan sama pipi kiri benjol ini. Iya. Alhamdulillah, bangkit. Kita inilah penggeraknya. Apalagi coba sekarang perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita yang sekarang ini begitu sulitnya diatur, itu kita masih ada. Kita masih punya ulama. Nanti bayangkan kalau ulama-ulama kita sudah tidak ada, anak-anak kita sudah tumbuh menjadi pembesar. Jangan-jangan kalau sudah pengajian MWC itu cuma formalitas. Nauzubillah. Sedih Pak, makanya bergerak, bangun, ayo bangkit, berjalan bersama, hidupkan kegiatan NU ini. Kalau masih ada gerakan-gerakan NU, gerakan-gerakan lain itu masih berpikir. Kemarin saya sama Ustadz Ali Muhsin itu ikut PDPK NU di Pangkalan Bale itu, diminta sama para kiai di sana, diminta kalian-kalian yang pengurus NU itu jangan malu bikin merek depan rumahmu itu loh. Kalau ranting tulis ranting, ketua ranting NU, ketua Tanfiziyah NU. Kalau ada aliran mau masuk baca itu, minder dia. Siapa yang tidak kenal NU ini? Besar, anggotanya banyak, kuat, berani mati. Dengan sama dengan Banser itu. Banser itu diajak nginjek api berani, nyebrang lautan berani, bahkan berani mati. Cuma satu yang dia takuti, takut lapar. Lapar itu yang bikin mati juga. Masya Allah. Saya DTD di Muara Padang kemarin jalur 16 ikut ke sana.
DTD lagi jalur 8, ikut ke sana, ikut terus. Hari ini saja nih saya dianggap sebagai ustadz atau kiai, masya Allah berlebihan. Selebihnya saya itu bagian awal kiai, Bu. Kapan saya nggak ngaji begini, saya yang awal kiai-kiai. Saya juga berani mati, cuma tidak berani lapar. Alhamdulillah, Masya Allah, bangkit. Bangkitlah ibuku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat sama teman-teman saya, jangan ini Bapak Ibu para yai bangkit. Ternyata benar ada. Saya ketemu langsung dengan orangnya, ketemu dengan pimpinannya. Karena kami dapat amanah dari Gus Alih Muhsin. Makanya Muara Telang, Sumber Marga Telang, khususnya desa saya, itu nggak pernah ikut Bahsul Masail. Karena tidak pernah dapat info dan undangan. Karena kami nggak punya MWC. Kan yang dihubungi MWC Pak ya, MWC dihubungi nanti kasih MWC-nya turun ke ranting-ranting. Maka dapatlah undangan berangkat ikut Bahsul Masail, kumpul di mana, kumpul di sini. Kabarnya bulan ini disalib lagi nih. Oh sudah. Ini yang lalu. Di sini amaliannya apa? Kalau orang mati ditahlil enggak? Tahlil. Berapa kali ditahlil? Ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari. Dalam hati aku sama dengan saya. Kalau anak lahiran ada acara enggak? Ada. Kekohan, potong kambing, cukur, sama lagi. Ada baca bersaji tidak? Ada, namanya serapul anak, sama lagi. Baru sudah itu kita ada. Bapak Islamnya aliran apa? Muhammadiyah, NU atau apa? Mana tahu? Jawabannya itu. Tidak tahu kalau itu. Kami ini tidak NU, tidak Muhammadiyah, pokoknya kami mau Islam. Coba bayangkan. Yang seperti ini nih rentan sekali dimasuki aliran. Karena dia tidak punya pedoman, tidak punya pegang. Beruntunglah orang-orang saleh di sini nih sudah dipatok sama ulama pendahulu. Ini loh aliran kamu itu jangan keluar. Masih ada yang keluar, masih ada yang benci dengan NU. Waduh, ketiwasan itu namanya. Ini organisasi sudah ada sebelum bapak kita ada. Sebelum ada bapak kita dan sampai sekarang insya Allah hatta yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Dari nama desanya beda, ada mirip-mirip Jawanya. Kalau Jawa kan Sidoarjo, Sido Makmur, Saleh Makmur, apalagi tadi sana. Nah, Kak Saleh Agung sana tuh Telang Lubu, Terusan Dalam, Muara Telang, apalagi Telang Marga, Sri Tiga, Karanganyar. Mana ada Jawa-Jawanya? Memang penduduknya bukan Jawa. Masuklah, ada 3 desa. Masya Allah. Maka jangan santai-santai, anak generasi kita ini hati-hati. Meledak, siap mempengaruhi generasi kita ini. Makanya hati-hati, jangan diam saja, bergerak. Yang benci dengan itu banyak. Yang mau merusak itu banyak. Kalau tidak bersiap-siap dari sekarang. Bagaimana caranya mempersiapkan generasinya? Generasinya dipersiapkan. Setuju dan sangat setuju sekali. Apa yang dianjurkan oleh beliau NWC tadi, anak-anaknya jangan lupa didiklah dengan agama, masukkan pondok pesantren NU bertebaran banyak. Jadi para pemimpin, ada satu ancaman Nabi, sayati zaman ala ummati ru'asa'uhum kal acat. Hati-hati. Nabi bilang, hati-hati umatku, suatu saat akan muncul pemimpin-pemimpin yang punya jiwa mental seperti singa. Ru'asa'uhum kal asyad. Pemimpinnya seperti singa. Apa mentalnya singa itu? Singa itu raja, tapi kambing rakyatnya dimakan, ayam rakyatnya dimakan, rusa rakyatnya dimakan. Punya pemimpin suka makan punya rakyat, itu pemimpin kal asyad, seperti mentalnya si singa.
Itu kalau sudah datang menimpa umatku berarti itu sudah termasuk akhir-akhir zaman. Makanya kita berdoa, alhamdulillah, mudah-mudahan di sini nih pemimpin-pemimpin kita tidak punya mental seperti itu. Amin. Ada yang dapat BLT? Ada? Banyak? Berarti miskin di sini. Saya malah nggak bahagia kalau saya tanya ada yang dapat BLT. Ada, saya nggak bahagia tuh. Saya maunya nggak ada. Berarti saya sehat semuanya, kaya semuanya. Lah kok banyak yang dapat BLT? Ada yang BLT-nya diambil? Ada? Nggak ada. Yang ambil ya sampai yang itulah. Ru'asa'uhum. Lebih parah lagi nih. Penentu-penentu kebijakan, pengambil-pengambil kebijaksanaan itu punya mental seperti kilap, seperti anjing. Apa itu mental anjing? Mental anjing itu penjilat. Gonggong keras, kasih daging, diem. Gonggong keras, kasih roti, diem. Sekarang pengambil-pengambil kebijakan kita sekarang mulai seperti ini. Keras, tapi ternyata main lembut di belakang. Nauzubillah. Masih ingat peristiwa Sambo? Ferdi Sambo. Ingat? Itu Sambo kalau di dalam pemerintahan itu di dalam kepolisian itu namanya Propam Polri. Itu kalau sudah lewat jam 12 begitu. Kalau di bawah jam 12 masih lancar, Polri gitu kalau di bawah jam 12. Tapi kalau sudah di atas jam 12, Polri. Nah, agak susah. Itu Propam, polisinya polisi kalau bahasa gampangnya. Propam itu, proposnya polisi. Jadi kalau ada polisi bermasalah, dia yang habisin. Kalau ada pejabat polisi yang bermasalah, dia yang tangani. Kata Nabi lanjutan hadis itu, wa katsirum minan nasi yauma izin kal agnam. Kata Nabi, dan kebanyakan manusia ketika terjadi peristiwa seperti itu, pemimpinnya singa, hakimnya anjing, maka manusia pada saat itu menjadi agnam, kambing-kambing. Apa itu kambing-kambing? Kambing itu makhluk nggak punya taring, nggak mengaum, nggak bisa nyakar, nggak bisa ngapa-ngapain, lemah. Cuma satu bisanya, disuruh makan mbe, mau dipotong mbe. Manusia banyak kalau sudah cuma bisanya mbe, kasih BLT mbe, kasih bansos mbe, semua dembe. Masya Allah, kalau sudah terjadi peristiwa itu, maka manusia ini sudah seperti daun kering, berisik, enteng, mudah dibakar. Daun kering, tahu daun kering? Ringan, enteng, berisik bunyinya, gampang dibakar. Waktu itu masyarakat mudah sekali dibakar, dipengaruhi, diobrak-abrik gampang. Makanya pada suatu nanti kata Nabi itu, Islam itu nanti seperti makanan di atas meja. Orang Islam itu seperti makanan di atas meja, di kiri kanan depan belakangnya dikelilingi oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Islam siap dimakan dari berbagai penjuru. Kapan itu terjadi? Kalau mereka sudah keluar dari jam'iyah yang besar ini, pecah berantakan. Lihatlah Timur Tengah sana, orang Islam semuanya tapi mudah dihancurkan, tidak punya pemersatu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ceramah tidak terstruktur, lempar sana lempar sini karena bekerja-kejaran dengan waktu. Lain waktu kalau ada kesempatan kita ke sini lagi, setuju?
kita susun sedemikian rupa. Kalau ada waktu, mudah-mudahan kita semua diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip pesan sama anak-anakku tadi, ibu-ibuku untuk anak-anaknya, generasi-generasi, Indo-Indoku, ambo-amboku mana? Nah, lupa bahasa Bugis, lupa juga bahasa Jawa. Itu pesan untuk ibu-ibu saya yang ada di belakang. Kalau punya anak gadis, gincunya merah merona, alisnya tebal, panjang, melebihi garis khatulistiwa. Dikit-dikit nyanyi, masuk kamar mandi nyanyi, masuk kamar makan nyanyi, masuk kamar tidur nyanyi. Jangan dilama-lamai, cepat carikan jodoh. Itu sudah berbahaya. Gak perlu ditanya lagi. Marga Telang siap bersaing dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kiainya akan bertukar-tukaran juga. Beberapa kali saya sudah mengundang kiai-kiai dari Saleh ini. Dari Saleh misi pengajian di sana. Hari ini saya yang berketepatan diajak ke sini. Masih banyak stok kiai juga di Sumber Marga Telang. Ya, siap menerima. Bujang-bujang juga banyak. Ayo tukaran pemuda-pemudi boleh juga. Ya, ada yang masih bujang, ada yang masih gadis. Kita doakan semoga semuanya dapat pahala, dapat jodohnya, amin. Segera ketemu, amin ya robbal. Yang belum punya istri segera ketemu istri, amin ya robbal. Yang belum ketemu suami semoga segera ketemu suami. Janda-janda ada janda, banyak atau dikit? Nah, di tempat saya banyak duda-duda. Ya. Hari ini tadi sebenarnya kalau tidak ada acara ini saya takziah, ada yang meninggal istrinya, itu duda tuh. Ya, umurnya masih muda, baru 72 tahun. Nah, enak itu Pak, meliharanya sebentar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Narju alaikum afwan katsiran in kana kalami khata'an wa nisyanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan taj'alna min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la takhsha' wa nafsin la tashba' wa nafsin la tashba' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la tasma' innaka antas sami'ud du'a. Ya Rabbana urzuqna fahman nabiy. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. 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 أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون